Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai kajian kita sore ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat sehat, nikmat iman hingga kita bisa berkumpul sore hari ini untuk menyimak kajian rutin yang diadakan oleh Notaris Muslim Indonesia. Hari ini pertemuan keempat yang akan membahas tentang buku 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Bapak, Ibu, sahabat Jannah semuanya, alhamdulillah kita semua sehat ya. Kita doakan teman-teman kita yang sekarang mungkin sedang diuji dengan musibah sakit. Semoga ridho dengan sakitnya, karena sakit ataupun sehat itu semuanya merupakan ujian sebetulnya. Sakitnya dilihat ridho atau enggak, sehatnya juga nanti dilihat digunakan untuk apa, Masya Allah. Ya, semoga kita semuanya sehat di sini bisa memaksimalkan nikmat yang sudah diberikan untuk semuanya berujung kepada kebaikan. Puji syukur dan salawat juga kita haturkan selalu kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang memegang teguh semua sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Burunda kita, Ustadz Umar Mita, Abu Basam Umar Mita, terima kasih sudah bisa selalu memberikan waktu 1 hari dalam sebulan untuk memberi kajian rutin kepada kita semua yang diinisiasi oleh Notaris Muslim Indonesia. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Notaris Muslim Indonesia beserta jajarannya, Ketua Korwil Notaris Muslim Indonesia, baik dari Medan, Lombok, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dan Barat. Dan terutama yang kami muliakan Bapak Ibu sahabat Jannah peserta kajian sore hari ini. Alhamdulillah kita akan segera mulai sebagai acara pertama. Kita akan sama-sama mendengarkan dengan takzim lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Baryasman Effendi dan sabit tilawah oleh Bapak Haji Fedris yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 31 sampai 34. Kepada Bapak Haji Baryasman Effendi dan Pak Haji Fedris, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ailen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah,
Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampunimu dari dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sebagai suatu keturunan, sebagaimana sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karyasman dan Bapak Tedris. Semoga Allah melimpahkan pahala bagi yang membacakannya dan kepada kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu, di sini saya lihat Syamila Syarif sudah bergabung. Mudah-mudahan Ustadz ada ya, karena kan asarnya sekarang memang agak sore ya, jadi memang Ustadz membutuhkan waktu sedikit lebih untuk bersiap-siap karena dari masjid ke kediaman Ustadz itu nggak deket-deket banget gitu, jadi harus ada waktu ya. Jadi sambil menunggu Ustadz, saya bacakan mungkin ya untuk pertemuan bulan lalu, kalau mungkin ada yang belum sempat mencatat atau lupa ya. Jadi bulan lalu Ustadz menerangkan tentang tahoroh. Kita masih ada di karakteristik yang pertama, yaitu tentang tahoroh, yaitu begitu betapa Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya ya, menjaga wudunya. Jadi wudu itu merupakan separuh dari iman ya, dan kandungannya dimiliki oleh wudu itu sangat besar. Jika ingin mengetahui bagaimana orang itu berilmu atau tidak, kita bisa, salah satu parameternya adalah melihat cara wudunya. Dari cara dia tidak memboroskan air saja itu sudah merupakan parameter, atau sampai ke mata kaki enggak itu basahnya gitu ya. Jadi wudu itu memang harus menghadirkan hati, dan kita
perlu menyempurnakan wudhu kita dan belajar untuk selalu menjaga wudhu kita, ya. Ustadz, apakah sudah hadir? Belum ada suaranya. Baik. Kemudian materi bulan lalu juga wudhu itu dapat menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Itu bisa keluar bersama dengan tetesan-tetesan yang keluar dari air wudhu kita, ya. Kemudian berwudhu itu dapat mengangkat derajat kita, dan di masa pengadilan nanti, di mahsyar nanti, Rasulullah bisa mengenali umatnya adalah dari bekas air wudhu kita, karena air wudhu itu nanti di wajah kita akan bercahaya. Jadi salah satu pengenalnya adalah dari bekas-bekas wudhu. Kemudian wudhu mampu melepaskan ikatan seton. Wudhu dapat meredamkan kemarahan, dan sedapat mungkin kita harus bisa meredam kemarahan, karena kemarahan itu perkara yang dapat meninggalkan bekas, ya. Salah satu pintu surga ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa menahan marah dan sering memaafkan. Ya, jadi salah satunya apabila kita udah marah, udah kayaknya nggak bisa kontrol nih, boleh tuh wudhu, cepet-cepet wudhu, ya. Insya Allah bisa lebih adem. Kemudian kapan kita harus berwudhu? Bukan cuma mau sholat aja, ya. Jadi saat kita mau berzikir, hendak berzikir kepada Allah. Kemudian ketika hendak tidur, ya. Kemudian ketika dalam keadaan junub, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum belajar tentang wudhunya junub, nah ini kemarin ada 3 pilihan setelah kita junub, ya, yaitu bisa paling afdol adalah langsung mandi junub atau berwudhu, ya. Kemudian subuh nanti mandi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang dalam keadaan junub tidur dan itu tidur sampai subuh gitu. Allah tidak suka hal tersebut, ya. Jadi bisa pilihannya langsung mandi junub atau wudhu, minimal wudhu dulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah Ustadz sudah bergabung? Ini Syamila Syari sudah masuk nih. Assalamualaikum Ustadz. Belum, ya. Baik, kita tunggu, ya Bapak Ibu sahabat Jannah, sebentar lagi kita menunggu Ustadz bergabung. Jadi nanti Ustadz akan memberikan materi seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit. Kami mengharapkan Bapak Ibu sahabat Jannah yang mengajukan pertanyaan ini sesuai dengan materi yang Ustadz sampaikan, ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu sebanyak mungkin pertanyaan akan saya bacakan. Kalaupun ada yang nggak nyambung, kalau masih ada waktunya pun insya Allah kita akan bacakan kalau memang masih ada waktunya, ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar, ya Bapak Ibu, ya. Kita cek dulu. Oke, untuk buku yang dibahas, ini adalah buku 40 karakteristik mereka yang cintai Allah. Bukunya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya, seperti ini ya Ibu Bapak, ya. Nggak kelihatan. Nih, seperti ini. Oh. Ya, ini ya. Minta tolong kepada Ibu Tati, mungkin bisa memberikan nomor telepon, misalnya teman-teman ada yang ingin memesan buku itu menghubungi siapa, ya. Bukunya ada sih di mana-mana sebetulnya, tapi kita biasanya beli di Syamila Store, ya. Nomor teleponnya kita akan cantumkan di kolom chat. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini kita baru sampai di karakteristik yang pertama. Satu karakteristik aja membahasnya sampai 3 minggu. Mungkin baru hari ini kita akan beranjak ke karakteristik yang kedua.
Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu sahabat Jannah. Atau saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ringkasan 2 bulan lalu. Kalau tadi yang saya bacakan adalah ringkasan bulan lalu. Ini akan saya bacakan ringkasan bulan Desember ya, 2 bulan lalu. Itu adalah karakteristik yang pertama, orang-orang yang menyucikan diri, bahwa hamba yang lebih dicintai oleh Allah adalah hamba yang suci dari hadas, daripada hamba yang berhadas karena tidak suci. Setiap malam, roh itu mendekat ke arsy-Nya Allah. Kalau roh yang jasadnya berwudu sebelum tidur, itu kedudukannya akan lebih tinggi, ya, lebih dekat ya, lebih dekat kepada Allah. Kemudian sahabat, ini ada contohnya, sahabat Rasul dari kalangan Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Waktu kematian Sa'ad bin Mu'az ini mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ya, karena Sa'ad bin Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az ini walaupun sudah dijanjikan masuk ke surga ya, akan tetapi dia tetap melewati lubang yang sempit di alam barzakh. Hal ini dikarenakan dia lalai di masalah kencingnya, ya. Jadi oleh karena itu jangan meremehkan masalah toharoh, karena sekelas Sa'ad bin Mu'az aja yang sudah dijanjikan jannah itu masih merasakan sempitnya barzakh dikarenakan dia lalai dengan masalah kencingnya. Kemudian untuk fikih toharoh sendiri, fikih itu sangat luas. Jadi berbeda itu biasa ya kalau di hukum fikihnya. Yang penting kita meluaskan hati bahwa kita tidak perlu menyalah-nyalahkan atau pendapat orang yang berbeda, kita perlu menyalah-nyalahkan atau memandang lebih rendah atau tidak setuju dengan pendapat lain selama itu tentang masalah fikih. Yang dibenci dalam Islam itu bukan perbedaan tapi perpecahan. Baik, Ustadz baru saja masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omo. Ustadz, tadi saya cuma membaca-bacakan resume kajian Ustadz bulan lalu dan 2 bulan yang lalu sambil menunggu Ustadz. Monggo Ustadz untuk dimulai. Baik Bapak Ibu sahabat jannah, kita niatkan kajian ini untuk Allah. Kita niatkan kajian, kita ikhlaskan kajian ini untuk mengangkat kita dari kefakiran ilmu. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair dan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Notaris Muslim Indonesia, dan semoga seluruh komponen, seluruh sahabat, seluruh kakak dan sahabat-sahabat kami di Notaris Muslim Indonesia selalu dibersamakan di dalam kebaikan, bertemu pada profesi yang sama tetapi memiliki keinginan yang besar yang sama pada keselamatan di akhirat. Itu merupakan anugerah yang mungkin tidak setiap tempat profesi kita dapatkan dan kita peroleh. Ada banyak profesi di atas muka bumi ini, tetapi belum tentu yang mendapatkan profesi yang sama. Mereka memiliki kesatuan atau memiliki persamaan di dalam menuju kepada akhirat dengan saling menasihati pada taman-taman ilmu. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah di Notaris Muslim Indonesia telah dipertemukan dalam profesi yang sama dan telah diberikan pada kebersamaannya, yaitu adalah bagaimana saling mencintai setiap nasihat. Dan semoga pertemuan-pertemuan yang semacam ini, yang pertama kita harapkan hanya kepada Allah, yang kedua kita harapkan semoga bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan yang ketiga memperbaiki bagaimana kehidupan kita menuju kepada penutupnya, yaitu adalah pada kematian. Tentunya kita paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innamal a'malu fil khawatim, seluruh amal itu tergantung penutupnya. Bisa jadi kemarin kita kurang benar, bisa jadi kemarin kita kurang benar, kurang taat, bisa jadi kita masih banyak melakukan dosa hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, tapi bagaimanapun kita masih bisa memperbaiki diri, jangan berputus asa, karena yang Allah lihat dari diri kita itu adalah bagaimana kita nanti ketika ditutup oleh Allah ajal kita pada waktu di dunia. Itulah yang menjadi sebuah
perlombaan besar kita menuju kepada penutup hari-hari yang kita lewati di dunia. Semoga Allah memberkahi Notaris Muslim Indonesia dan memberkahi seluruh para santri dan para santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu-tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga Allah memberikan afiat dan Allah memberikan keberkahan. Dan semoga pula Allah memberikan istiqomah dalam setiap kehidupan kita ketika melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu lebih mudah daripada menjaganya setiap waktu, setiap saatnya. Karena hati kita terbolak-balik setiap waktunya, berputar setiap saatnya di antara jari jemarinya Allah. Makanya tidak ada doa yang paling sering dipanjatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali doa memohon kepada Allah supaya beliau diberikan hati yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepadanya, dan menghambakan diri kepada Allah. Inilah pula yang menjadi pegangan untuk kita. Kita mengharapkan afiat, kita mengharapkan kesehatan, kita mengharapkan keberkahan, dan yang terpenting pula yaitu adalah kita diberikan sikap istiqomah di dalam melakukan ketaatan, istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam melahirkan resolusi baik pada tahun-tahun yang kita akan datangi, istiqomah di dalam kita melakukan ketaatan. Dan inilah bentuk karomah yang paling besar. Ada mukjizat, ada karomah. Karomah itu kepada selain para nabi. Dulu saya menyangka karomah yang paling besar itu sebagaimana karomah-karomah yang sering kita dengar. Karomah melewati lautan, melewati sungai tanpa tenggelam dan tanpa basah. Ataupun karomah-karomah yang sering kita dengar dari orang tua kita. Tapi ternyata memang itu karomah bagi orang-orang yang sholih. Tapi a'dhamul karomah, ternyata karomah yang paling besar itu apa? Luzumul istiqomah. Kalau ada orang diberikan sikap istiqomah di dalam lembaran hari-harinya di dalam ketaatan, berarti dia telah mendapatkan karomah yang paling besar. Karena orang yang beriman, lalu istiqomah di dalam imannya, mereka itu adalah wali-walinya Allah di atas muka bumi. Semoga kita selalu mendapatkan hangatnya istiqomah pada perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa, kita bertemu kembali pada Taman Ilmu, dan sesungguhnya kita bersyukur. Tentunya syukur kita tidak menunggu ketika profit kita bertambah. Syukur kita tidak perlu menunggu ketika rumah kita bertambah luas. Syukur kita tidak perlu menunggu ketika mobil kita bertambah. Karena syukur bagi kalangan materialisme, hambanya dunia, syukur itu baru diberikan ketika bertambahnya karunia ataupun sandang, papan, dan pangan yang dia peroleh dan dia dapatkan. Orang semacam ini biasanya baru bersyukur kalau ekspektasinya, keinginannya dia dapatkan dan terwujud. Barulah dia bersyukur. Kalau semua itu, ekspektasi dan keinginan dia tidak terwujud, maka dia tidak ada hajat untuk bersyukur. Tentunya bukan syukur ini yang menjadi konsep syukur kita. Syukur yang kedua adalah syukurnya orang yang beriman. Orang yang bersyukur itu, orang yang beriman adalah orang yang bersyukur setiap waktu, setiap saatnya. Tidak terpengaruh apakah rumahnya bertambah luas ataukah tidak. Tidak terpengaruh apakah mobilnya atau bertambah ataukah tidak. Setiap apapun kondisi dan keadaan, dia selalu mampu menghadirkan setiap makna yang menjadikan dia bersyukur. Dan syukur itu mampu memberikan keberkahan dalam setiap karunia yang kita peroleh dan kita dapatkan. Banyak sekali karunia, tetapi belum tentu setiap karunia yang ada pada kehidupan kita berbarengan dan beriringan dengan keberkahan. Contoh, para ulama menyampaikan, kalau kita punya barang, sandang, papan, dan pangan, dan kita memiliki banyak barang di dalam rumah kita, fungsinya sama, tapi barang itu menganggur. Tidak kita gunakan dalam urusan akhirat dan tidak pula kita gunakan pada urusan yang mubah pada dunia. Maka barang itu hanya numpuk-numpuk. Kita tidak bisa memberi kepada orang lain, kita juga tidak bisa menghadiahkan, kita juga tidak tega untuk membuang. Dan barang itu teronggok-onggok, tertumpuk-tumpuk di dalam rumah kita. Maka para ulama menyampaikan barang-barang yang kita peroleh, kita beli, kita dapatkan, tetapi ternyata barang itu tidak bisa difungsikan sebagaimana fungsinya
dan hanya menjadi tumpukan di dalam rumah kita, dan akhirnya kita merasa terbebani setiap waktunya, maka bisa jadi mungkin itu karunia, tetapi tidak ada keberkahan pada barang-barang itu. Ketika barang itu tidak menjalankan fungsinya untuk membantu urusan akhirat ataupun urusan dunia kita. Inilah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu bukan hanya hilangnya barang, tapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya keberkahan barang itu. Itu lebih kuat kita khawatirkan. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul akhirnya paham kenapa kita bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, supaya setiap karunia-karunia yang kita peroleh dari Allah berubah menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita, mampu kita fungsikan, mampu kita manfaatkan pada perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan kita, supaya perkara-perkara itu bermanfaat dan meringankan beban kita dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Semoga setiap karunia-karunia yang ada dalam kehidupan kita selalu tergunakan di jalan Allah, ataupun tergunakan pada perkara mubah dalam konteks kehidupan di dunia. Makanya Ibu dan Bapak notaris, Bapak dan Ibu apakah tahu Umar bin Khattab itu kalau memiliki barang, maka setiap barang yang beliau miliki, setiap barang yang beliau dapatkan, selalu ditulis dengan kata mahbusun fisabilillah. Mahbusun fisabilillah itu tertawan dan tergunakan hanya di jalan Allah. Kenapa tulisan itu dibuat sama Umar bin Khattab di setiap barang yang beliau miliki? Untuk mengingatkan beliau supaya barang-barang itu dipakai dalam kerangka mendekatkan kepada Allah. Maka ini pula yang menjadikan kita mengkaitkan pada kehidupan kita. Semoga setiap barang yang kita miliki, setiap benda yang kita miliki, pada dasarnya kita meniru apa yang kita ilhami dan kita inspirasi dari kehidupan Umar bin Khattab. Semoga handphone kita, rumah kita, gadget kita, mobil kita adalah barang-barang yang menjadi mahbusun fisabilillah, tertawan dan tergunakan hanya di jalan Allah. Banyaklah bersyukur supaya barang-barang yang kita miliki tidak memberatkan hisab kita. Barang itu tergunakan hanya di jalan Allah, dan Allah yang mampu menjadikan semua itu terwujud pada kehidupan kita. Kepada Allah kita berharap dan kepadanya kita mengharapkan pertolongan dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham, kita mengerti bahwasanya cinta apapun itu, baik itu kepada Khalik ataupun kepada makhluk, cinta itu melahirkan setidaknya 3. Melahirkan kewajiban, melahirkan komitmen dan konsekuensi yang harus dipikul setiap orang yang telah menetapkan rasa cinta pada kehidupan mereka. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan terikat dalam bentuk pernikahan, lalu mereka mengaku saling mencintai, maka tentunya ada 3. Setidaknya yang dibebankan dan dipikulkan kepada mereka yang telah jatuh cinta dan mengikat di dalam pernikahan. Ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi dari seorang laki-laki ketika telah jatuh cinta kepada istri dan sebaliknya ketika istri telah jatuh cinta kepada sang suami. Kalau ada orang ketika mereka telah jatuh cinta, ternyata ketika mereka telah jatuh cinta lalu tidak mau mengambil kewajiban, tidak mau memikul komitmen, dan tidak mau untuk melaksanakan atau tidak mau menghadapi konsekuensi, makanya cintanya itu menjadi cinta yang palsu, cinta yang sifatnya rekayasa. Cinta yang murni adalah cinta yang menjadikan setiap orang yang jatuh cinta dan mengharapkan cinta, mereka telah mempersiapkan diri, kewajibannya apa, komitmennya apa, dan dia siap menghadapi konsekuensi apapun yang dia peroleh pada apa yang dia rasakan ketika telah jatuh cinta. Coba kalau kita lihat ada seorang suami mengatakan cinta sama istrinya, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Dia tidak berkomitmen untuk mendidik istrinya. Dan dia tidak siap dengan konsekuensi amanah tanggung jawab yang semakin menumpuk ketika menikah kepada seorang wanita. Maka mungkin wanita itu tidak akan betah, tidak akan nyaman berada di samping sisi seorang laki-laki yang hanya pandai mengucapkan kata cinta tetapi tidak mengambil 3 resiko.
komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Sama pula ada seorang perempuan, dia mengatakan cinta kepada suaminya, tapi dia tidak melaksanakan komitmen untuk khidmah. Dia tidak melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suaminya, dan dia tidak mau mengambil konsekuensi dan menghadapi konsekuensi untuk terus membersamai suaminya apapun kondisi yang terjadi pada kehidupan keluarga mereka. Walaupun istrinya pandai merangkai puisi dan kata-katanya puitis tentang masalah cinta, tentunya suaminya akan meragukan cinta dari istrinya. Karena memang cinta itu beriringan dengan komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena kita sepakat bahwasanya kita ini mencintai Allah. Dan kita ketika telah mencintai Allah dan menjadi puncak tertinggi dari rasa yang kita miliki sebagai manusia, bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya lahirlah satu persatu komitmen, lahirlah satu persatu kewajiban, dan lahirlah satu persatu tanggung jawab. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik. Karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita ketika merangkai cinta kepada Sang Khalik. Ini yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, kenapa sih kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Maka jawaban yang kedua yang menjadi why atau menjadi latar belakang itu adalah saya teringat kepada sebuah dialog dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pernah bertanya sama seorang laki-laki yang sepuh tua. Lalu ditanya, "Kam umruk, berapa umurmu?" Maka orang itu yang tua dan sepuh menjawab, "Sittuna sanatan, saya umurnya 60 tahun." Lalu Fudail bin Iyad merespon, "Berarti kamu telah 60 tahun berjalan menuju kepada Allah." Masya Allah. Disinilah kita mendapati seorang Fudail bin Iyad itu memotret bahwasanya umur itu merupakan perjalanan manusia menuju kepada Allah. Rihlatun ilallah, journey to Allah. Jadi umur itu, kalau orang itu betul-betul cinta sama Allah, maka umur itu adalah bagian dari perjalanan panjang dia menuju kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, Masya Allah, 60 tahun kamu telah berjalan menuju kepada Allah dan sebentar lagi kamu akan sampai kepada tujuan dan terminal akhirmu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya. Kita ini pada dasarnya, ketika kita telah menjadikan Allah menjadi zat yang paling kita cintai, berarti umur-umur kita ini adalah umur yang kita lewati telah menuju kepada Allah. Semakin hari bertambah, semakin kita tinggalkan dunia dan semakin kita tinggalkan kerumunan manusia. Dan semakin kita menuju kepada Allah. Inilah sebuah makna yang luar biasa. Umur manusia pada dasarnya adalah perjalanan dia menuju kepada Allah. Tentunya ketika ini merupakan rihlatun ilallah, ketika ini adalah rihlatun ilallah, maka sesungguhnya yang mengkhawatirkan kita bukanlah kapan kita akan sampai pada ujung perjalanan kita menuju kepada Allah. Tentunya yang kita khawatirkan itu adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah yang telah memberikan waktu dalam perjalanan hidup kita di dalam rihlatun ilallah, journey to Allah ini kita lewati. Nah, tentunya inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena perjalanan menuju kepada Allah ini pasti ada ujungnya. Dengan batas ajal yang Allah tentukan masing-masing untuk kita. Yang kita khawatirkan bukan batas akhir ajal kita kapan. Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana yang kita persiapkan. Ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Ketika perjalanan rihlatun ilallah ini sudah sampai pada garis finish. Nah, inilah yang menjadikan kita memiliki alasan yang kedua. Kenapa sih kita pelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena semua yang hadir di sini, notaris, dokter, apapun profesi kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Dan perjalanan ini akan menginjak garis finish. Bukan garis finish yang mengkhawatirkan kita dan memusingkan kita, tetapi yang kita khawatirkan apa yang sudah kita lakukan.
terhadap Rabb yang kita tuju pada perjalanan panjang pada kehidupan kita ketika kita menuju kepada Allah. Sekali lagi, hidup kita, umur kita adalah rihlatun ilallah. Hidup kita ini adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan bukan ujung dari garis finish yang pasti kita akan dapati dan kita akan temui. Tapi bekal apa yang harus kita bawa sebelum kita bertumpa dan bertemu dengan garis finish pada perjalanan panjang kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mengkaji 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji ini supaya kita mempersiapkan diri kita sebelum perjalanan ini sampai pada ujungnya. Sebelum perjalanan ini hadir garis finishnya. Yang mana ketika kita berjumpa dengan Allah, maka siapapun yang telah memantaskan dirinya dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah, maka perjalanan itu berujung dengan sesuatu yang paling membahagiakan. Karena dia akan memetik rahmatnya Allah di balik setiap amal yang telah dia lakukan yang sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dua alasan itulah yang menjadikan kita setiap bulan mengkaji bareng-bareng 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena cintanya Allah harus diraih dengan ilmu. Inilah komitmen, ini juga merupakan kewajiban, dan ini merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kita berikan pada perjalanan kita menuju kepada Rabb yang kita cintai, yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya anak tangga yang pertama yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita senantiasa mensucikan diri kita dari perkara hadas dan perkara najis. Dan ini sudah kita sampaikan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu. Sekarang mari kita mengkaji dan sekarang mari kita membahas anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua yang menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pada halaman bukunya, halaman yang ke-15. Yaitu ketika kita mendapati dan menjumpai pada surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, lagi mencintai orang yang mensucikan diri. Pada dalil inilah akhirnya kita mengetahui betul bahwasanya termasuk orang yang Allah sangat cintai. Dan Allah pantaskan mereka untuk menjemput dan meraih rahmatnya Allah dan ridhanya Allah adalah mereka yang bertaubat. Sebelum kita terangkan panjang lebar, saya akan menyampaikan mukadimah dulu. Tentunya kita paham betul bahwasanya manusia itu sangat lekat atau sangat identik dengan dosa. Ya, karena memang pada dasarnya Allah ketika menciptakan kita, Allah tahu bahwasanya manusia itu akan banyak melakukan dosa. Bukankah para malaikat ketika mendengar, mengetahui bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, para malaikat lalu berkata kepada Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang akan mengalirkan darah, lalu berbuat kerusakan? Malaikat saja yang ilmunya terbatas, tidak sebagaimana ilmu yang tiada batas yang dimiliki oleh Allah, itu pun tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan dan akan berbuat mengalirkan darah. Apalagi Allah, Allah itu tahu. Tapi disitulah kemudian kita harus paham, kenapa Allah itu tetap menciptakan kita, manusia, walaupun Allah tahu bahwasanya manusia itu identik dengan berbagai macam kemaksiatan, mengalirkan darah, dan mereka adalah makhluk yang terus berbuat kerusakan, karena memang yang dicari oleh Allah dalam kehidupan manusia itu bukan manusia yang bersih dari dosa. Dan Allah tidak mencari manusia yang mereka bersih dari kemaksiatan. Tapi yang dicari oleh Allah dalam kehidupan ini ketika Allah itu menciptakan manusia, ketika Allah tahu manusia itu pasti berbuat dosa dan kemaksiatan, yang dicari oleh Allah yaitu adalah manusia yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Lalu mereka akan mendapatkan rahmat disebabkan tobat yang mereka berikan di jalan Allah. Allah itu kalau mencari makhluk, bahwasanya makhluk yang Allah cari itu adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, Allah cukup menciptakan malaikat karena malaikat tidak pernah berbuat kemaksiatan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Allah itu mensifati malaikat itu selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau Allah itu memang dalam kehidupan kita, yang dicari oleh Allah itu adalah hanyalah manusia, hanyalah makhluk yang tidak berbuat dosa dan kemaksiatan, maka cukuplah Allah itu menciptakan malaikat dan tidak perlu menciptakan manusia. Tapi kenapa Allah sudah menciptakan malaikat yang hakikatnya, karakternya malaikat tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan sedikit pun walaupun setitik noda, mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kemudian Allah tetap menciptakan manusia. Sekali lagi, Allah itu tidak mencari manusia yang bersih dari dosa. Karena Allah tahu mustahil mendapati manusia bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena Allah tahu bahwasanya manusia punya kebutuhan, punya hawa nafsu, dikelilingi oleh setan, yang menjadikan manusia itu pelaku-pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan. Walaupun ilmu datang kepada mereka, peringatan datang kepada mereka, nasihat mengalir untuk mereka, tapi manusia itu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah tahu sebelum Allah menciptakan manusia itu. Tapi memang yang dicari oleh Allah dalam kehidupan kita ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu mencari siapa di antara manusia yang kembali kepada Allah dan bertaubat. Lalu orang yang semacam inilah yang menjadi salah satu hikmah diciptakannya manusia di dalam mereka beribadah dan ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka tahu bagaimana bertaubat kepada Allah karena sifat ghafurnya Allah, bahwasanya sifat Allah itu maha pengampun, tidak akan bisa dimengerti sifat itu kecuali setelah Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia ketika manusia itu berbuat kemaksiatan dan dosa. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah bedanya antara khalik dengan makhluk. Sesungguhnya bedanya antara khalik dengan makhluk. Makhluk itu, kalau kita berbuat kebaikan 1000, lalu kita melakukan satu kesalahan, maka manusia dan makhluk itu akan melupakan 1000 kebaikan yang telah kita lakukan. Yang diingat oleh memori mereka adalah satu kesalahan yang kita lakukan di akhir. 1000 kebaikan di awal dilupakan oleh manusia. Itulah makhluk. Tapi beda dengan Allah. Allah itu kemudian merupakan zat yang apabila manusia itu melakukan 1000 kemaksiatan, lalu menutupnya dengan satu kebaikan yang bernama taubat ketika dia kembali kepada Allah. Setelah mengakui dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, satu kebaikan taubat itu menghapuskan 1000 kemaksiatan dan dosa yang pernah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Itulah Allah. Yang sifat ghafurnya Allah itu melebihi sifat kemarahnya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di balik hikmah penciptaan manusia itu sifat ghafurnya Allah itu kelihatan. Kalau Allah menciptakan hanya malaikat, sifat ghafurnya Allah akan begitu sulit untuk dipahami. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa untuk meminta ampunan kepada Allah. Tapi dengan adanya manusia, adanya kita, yang kita juga menyadari berapa banyak dosa kita dan kemaksiatan kita. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan di balik-balik pintu ketika kita merasa sepi dari pandangan orang, lalu kita berbuat kemaksiatan dan dosa, dengan dosa yang mengalir, dengan kemaksiatan yang terus terjadi di antara manusia, disitulah Allah itu bisa dipahami sifat maha ampunnya ketika manusia itu bertaubat kepada Allah dan tidak pernah berputus asa untuk menggapai rahmatnya Allah supaya dia diterima penyesalan dan taubatnya kepada Allah. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Makanya Masya Allah, kalau kita kemudian sudah melihat bagaimana sifat ampunannya Allah, makanya kemudian pernah ada sebuah kejadian, ada seorang ulama, ya kalau tidak salah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pernah berjalan ketika akan melaksanakan sholat asar. Ya. Lalu ketika beliau akan melaksanakan sholat asar, lalu beliau menjumpai ada suara gaduh di satu rumah yang akan beliau lewati. Beberapa meter sebelum melewati rumah itu, suara gaduhnya sudah terdengar jelas. Kemarahan seorang ibu kepada anak. Maka Fudail bin Iyad berjalan. Suara gaduh itu terus sampai di telinga beliau. Sampai ketika sudah dekat di rumah sumber kegaduhan, tiba-tiba beliau mendapati pintu rumah terbuka. Lalu ada seorang wanita yang sedang menyeret anaknya dan menempatkan anaknya di depan rumah. Lalu ditutup pintu dari dalam. Anak itu menangis, mengetuk-ngetuk pintu terus supaya dibukakan pintunya oleh sang ibu. Mungkin dia melakukan kesalahan yang membuat ibunya marah.
Dia mencoba meminta maaf, dia ketuk pintunya sembari dia menangis. Berteriak di dalam teriakannya ketika dia ditempatkan di luar rumah. Dia berharap supaya ibunya membukakan pintu. Fudail bin Iyad ketika melihat kejadian itu, dia melihat anak kecil itu. Dan dia berkata dalam hatinya, apa ya kesalahan anak ini? Lalu kemudian dia lewati anak tersebut. Dan anak itu tetap menangis, mengetuk-ngetuk pintu supaya memelas belas kasihan dari ibunya. Beliau Fudail bin Iyad kemudian sholat. Dan ketika beliau sudah sholat, maka kemudian sudah selesai dengan zikirnya, beliau pulang. Ketika beliau pulang akan melewati jalur yang sama. Dia menjumpai anak itu masih di depan pintu. Dalam kondisi dia mengetuk pintu dan meminta belas kasih dari ibunya supaya dimaafkan. Dan ketika beliau mendekati rumah itu, tiba-tiba kaget. Rumah tersebut dibuka, ibu itu keluar. Mendapati anaknya yang matanya sudah bengkak dengan air mata. Lalu kemudian ibu itu memeluk anak tersebut. Memaafkan anak itu. Dan akhirnya anak itu dimasukkan ke dalam rumah dan ditutup kembali pintu tersebut. Fudail bin Iyad ketika melihat kejadian itu, maka beliau itu tergetar. Lalu kemudian beliau itu sampai akhirnya terdiam, terduduk dia. Lalu kemudian beliau berkata, dan perkataan ini ditulis oleh para ulama. Perkataan beliau, kalaulah seorang ibu saja, sebesar apapun kesalahan seorang ibu, hatinya seorang ibu itu lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan anaknya. Kalaulah satu anak yang melakukan kesalahan dan dihujat oleh seluruh penduduk dunia, maka ibu akan berdiri untuk membela kehormatan anaknya, walaupun seluruh penduduk bumi itu menghujat anaknya, karena rahmat yang dimiliki ibu lebih besar daripada kesalahan seorang anak. Lalu Fudail bin Iyad itu berkata, itu baru ibu. Apalagi Allah yang menciptakan ibu, seluruh ibu di atas muka bumi ini dengan seluruh rahmat yang Allah titipkan kepada hati-hati mereka supaya mereka selalu mampu memaafkan anak-anaknya. Apalagi Allah kepada hambanya. Yang salah itu bukan kita ketika pernah berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan, karena memang itulah kelemahan kita. Itulah hawa nafsu yang sering mengkudeta hati kita sampai menjadikan kita terus melakukan dosa, terus lagi melakukan maksiat, menyesal, melakukan kembali. Yang salah bukan dosanya dan kemaksiatannya ketika kita sudah berusaha menahan tetapi jebol kembali kita melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Tetapi kemudian yang kita khawatirkan adalah orang yang tidak pernah kembali kepada Allah ketika dosa itu pernah dilakukan olehnya. Padahal Allah itu adalah Zat yang pengampun. Dan orang yang dicintai oleh Allah itu bukan hanya orang yang sholat. Orang yang dicintai oleh Allah itu bukan hanya orang yang rukuk. Orang yang dicintai oleh Allah itu bukan hanya orang yang banyak sedekah. Tapi termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Bisa jadi dihinakan manusia, tetapi dia tidak pernah putus harapan kepada Allah. Hingga Allah kemudian memberikan kepadanya tobat nasuha ketika dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Sampai Allah sempurnakan cintanya Allah kepadanya. Ketika dia kembali kepada Allah, walaupun dosa dan tumpukan kemaksiatan telah mengiringi perjalanan hidupnya sebelumnya. Kita yang kemudian kita pahami begitu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul bahwasanya dosa itu pasti ada. Kemaksiatan itu pasti kita miliki. Tapi Allah itu Maha Pengampun bagi setiap makhluknya. Makanya dalam satu riwayat Muslim diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala itu mengatakan di dalam satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila ada hamba dia melakukan dosa lalu dia bertobat, Allah berfirman, hambaku ini berdosa lalu bertaubat karena tahu bahwasanya aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni karena dia meyakini aku Maha Pengampun. Lalu ternyata hamba itu berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Allah kembali berfirman, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat kembali karena dia mengetahui dan mengimani bahwasanya aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni lagi dosa itu untuk dia. Lalu dia kemudian berbuat dosa kembali, kemudian bertobat kembali. Allah pun berkata kembali, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat kembali.
Karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni lagi dosa-dosa mereka, dosa-dosanya. Kata Rasulullah. Kemudian dia berdosa lagi, bertobat kembali. Allah kemudian berfirman, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Berbuatlah apapun yang kamu inginkan selama kamu bertobat dengan taubatan nasuha. Bukan niat untuk mempermainkan taubatku dan ampunanku. Maka selama itu pula aku ampuni. Makanya sampai Imam Nawawi berkata, kalau ada manusia, dia berbuat dosa kemaksiatan 1000, Allah memiliki 1001 ampunan. Kalau ada manusia melakukan kemaksiatan, 1.000.000 kemaksiatan yang dilakukan sepanjang perjalanan hidupnya, 1.000.000 dia melakukan kemaksiatan, kata Imam Nawawi, Allah memiliki 1.000.001 ampunan maghfirah yang lebih banyak daripada dosanya. Karena selalu tinggi maghfirah Allah dibandingkan pencapaian dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Karena pada dasarnya, sekali lagi, Allah tidak hanya mencari mereka yang rajin di dalam sujudnya, tunduk di dalam rukuknya, tetapi Allah itu mencari di antara kita itu siapa yang cepat kembali kepada Allah dan mengembalikan hatinya kepada Allah sebelum kematian itu datang. Itulah yang dicari oleh Allah. Merasa hina dengan dosa itu bagian dari salah satu perkara yang bisa menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah. Perhatikan antara Nabi Adam dengan iblis. Ya, Adam dan iblis itu memiliki 3 persamaan. Tapi ada 1 perbedaan. Dan 1 perbedaan itu membedakan nasib mereka di hadapan Allah. Bukankah Adam dan iblis sama-sama penduduk surga sebelumnya? Adam penduduk surga, iblis penduduk surga. Bukankah sama-sama melakukan 1 kesalahan? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Bukankah kemudian iblis diturunkan oleh Allah dari surga, diturunkan di atas air dan membangun kerajaannya di atas air, sebagaimana Adam juga dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di atas bumi? 3 persamaannya. Tapi yang membedakan antara Adam dengan iblis itu apa? 1, iblis tidak pernah merasa bersalah dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, justru menjadi sombong dan Allah tempatkan dia dan campakkan dia di dalam laknatnya Allah selamanya. Dan tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka. Tapi beda dengan Adam. Adam memang melakukan 1 kesalahan. Adam memang dikeluarkan pula dari surga. Adam pula memang dicampakkan oleh Allah dari rahmatnya Allah, dari surganya Allah. Tapi ketika Nabi Adam tahu bagaimana cara dia kembali kepada Allah, menyesali dosanya, menyesali kemaksiatannya, sampai beliau berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itulah yang menjadikan akhirnya Nabi Adam. Itulah yang menjadikan akhirnya Nabi Adam. Diterima taubatnya oleh Allah. Dikembalikan Nabi Adam kembali ke kampung halamannya, yaitu adalah surga. Dan itu dibedakan dengan taubat yang tidak dimiliki oleh iblis ketika sama-sama melakukan 1 kesalahan. Kita tentunya sadar. Balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang itu tahu dosa kita ini apa. Setiap orang itu paling tahu tentang dirinya. Dosa apa yang telah kita lakukan. Dosa apa yang telah kita kerjakan, itu yang paling tahu itu diri kita semuanya. Kita yang paling tahu tentang dosa-dosa kita. Kalaupun kemudian bertumpuk-tumpuk dosa kita dari ucapan kita, mata kita, telinga kita, apapun yang kita lakukan di bawah meja, apapun yang kita lakukan di atas tempat kantor kita, kalaupun kita pernah melakukan semua kemaksiatan itu, dan pernah kita goreskan perkara yang Allah murkai yang kita lakukan walaupun telah datang kepada kita ilmu, jangan putus asa dari harapan kita untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Karena tobat itu perkara yang Allah cintai. Yang Allah cintai adalah orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah. Setelah dia menyadari perjalanan hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat. Orang yang beruntung di hadapan investasi Allah bukanlah orang yang mereka itu banyak sujudnya semata. Orang yang banyak tahajudnya. Tapi orang yang salah satunya beruntung itu adalah orang yang mereka itu memiliki investasi taubat. Ketika dia melihat dosanya, melihat lembaran maksiatnya,
Maka sebelum kematian dan kelemahan-kelemahan fisik menimpa kepada dirinya, dia kembali dulu kepada Allah, menyesali, dan dia tinggalkan dosa-dosa itu karena Allah. Maka dia akan mendapati ampunan Allah, maghfirahnya lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang seorang ibu kepada anak sebesar apapun kesalahan sang anak. Ibu-ibu ini kan banyak yang menjadi ibu kan. Berapapun kesalahan yang dilakukan anak kita, bantah kita, mungkin pernah nutup pintu keras di depan mata kita. Apapun kesalahan anak, seorang ibu itu selalu bisa memaafkan. Karena kasih sayang yang Allah titipkan ke dalam rahim mereka. Makanya perempuan itu disebut memiliki rahim itu dari kata rahim, merupakan kasih sayang. Yang akhirnya menjadikan ibu-ibu itu selalu mampu memiliki 1000 maaf di balik setiap 999 kesalahan yang dilakukan oleh sang anak. Kalaulah seorang ibu saja memiliki 1000 maaf untuk 999 kemaksiatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, apalagi Allah. Makanya betul kata Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu kemudian berkata kepada kita, kalau kamu tidak mampu untuk mengungguli orang yang taat di dalam ibadahnya, di dalam sujudnya, di dalam rukuknya, di dalam tilawahnya, kamu betul-betul tidak mampu mendekati mereka di dalam tilawahnya, kita kalah, tidak bisa kita kemudian satu hari 30 juz, kita tidak mungkin mengungguli sholatnya mereka yang sampai ratusan rakaat dalam satu hari. Kita tidak mampu mengungguli bagaimana sujud mereka yang panjang dari isya sampai kemudian subuh. Kata Imam Ibnu Rajab, kalau kita tidak mampu mengungguli ahlu ta'ah di dalam ibadah yang mereka lakukan, setidaknya unggulilah. Dekatilah kedudukan mereka dengan tobat dan maghfirah, dengan tobat dan penyesalan. Karena itulah yang bisa menjadikan derajat kita sama dekat dengan orang-orang ahli ta'ah. Ketika kita banyak menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Siapa sih di antara kita yang tidak punya banyak dosa? Kita hari ini bisa sampai kayak gini, itu bukan karena kita orang yang jarang dosa. Hari ini ketika kita kumpul ini, sampai kemudian orang memandang baik diri kita, itu bukan karena kita sedikit kemaksiatannya, tapi karena Allah itu rahmat. Sampai Allah itu saking besarnya rahmat kepada kita, sampai dijadikan kita ditutupi, karena salah satu sifatnya Allah itu memberikan sutrah, memberikan penutup terhadap dosanya manusia. Saking besarnya rahmatnya Allah, yang mengeluarkan bau itu kentut, tetapi dosa itu tidak mengeluarkan bau. Padahal kalau mau dipikir yang paling layak mengeluarkan bau dalam diri kita itu ya dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Tapi dijadikan dosa dan kemaksiatan kita itu tidak mengeluarkan bau. Yang mengeluarkan bau itu hanyalah buang angin dari kita. Tetapi dosa kita tidak pernah mengeluarkan bau. Saking besarnya rahmat Allah. Untuk terus menunggu dan memberikan rahmat kepada mereka yang tidak pernah bosan gitu, yang tidak pernah berhenti bagaimana mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita paham bertaubat. Mengulang-ulang terus dengan tanpa niatan untuk mempermainkan itu jauh lebih baik daripada orang yang sengaja gitu untuk mengakhirkan taubatnya nanti. Orang yang merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, lalu kemudian dia mudah untuk kembali sama Allah meneteskan air mata itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa dirinya tidak pernah melakukan dosa. Karena kalau orang kemudian merasa tidak pernah melakukan dosa, dia tidak akan pernah mengetuk pintu taubat. Padahal salah satu di antara pintu-pintu surga itu ada namanya pintu taubat. Yang Allah jadikan pintu surga bernama taubat itu diperuntukkan bagi mereka yang banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, lalu mereka betul-betul kembali kepada Allah. Allah jadikan ketika taubat mereka diterima melewati sebuah pintu yang bernama taubat. Makanya betul kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu sampai kemudian mengatakan kepada kita, berapa banyak orang yang berdosa, mereka di surga. Dan berapa banyak ahlu ta'ah, mereka itu berada di dalam neraka. Lalu ditanyakan kepada beliau, kepada Sa'id, wahai Sa'id, kenapa kamu bisa mengatakan para pendosa di surga, dan kamu mengatakan ahlu ibadah itu berada di neraka? Sa'id bin Jubair kemudian berkata, berapa banyak ahli ibadah yang mereka riak, sombong dengan ibadah mereka. Hangus amal ibadah mereka dengan riak dan kesombongan mereka. Dan tidak ada tempat bagi mereka yang sombong dan riak dengan ibadahnya kecuali neraka. Berapa banyak orang-orang yang berdosa,
Tapi ketika mereka menyesali dosa-dosa mereka, mereka meneteskan air mata, mereka bertobat kepada Allah. Justru dosa-dosa itulah yang menyebabkan mereka ketika bertobat, tobat itulah yang menyebabkan mereka berada di antara kenikmatan-kenikmatan surga ketika Allah terima tobat mereka. Makanya jangan suka menyepelekan orang yang sedang berdosa. Bisa jadi besok dia bertobat. Dan bisa jadi kita belum tentu istiqomah. Makanya tidak boleh kita mencela orang di dalam dosanya sampai kemudian menghinanya, mencelanya. Karena kata Rasulullah, siapapun yang mencela seseorang terhadap dosa yang sedang dia kerjakan, maka Allah tidak akan mematikan orang yang mencela sampai dia akan diuji dengan dosa yang sama. Dan bisa jadi dia pun tidak selamat sebagaimana orang yang dia cela tidak selamat dari dosa itu. Itu sakit. Allah itu ingin bahwasanya pelaku dosa pun tetap diberikan oleh Allah haknya untuk dihormati, haknya untuk kemudian diberikan kebaikan. Mana dan yang lebih lapang dalam makfirahnya kecuali Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami gitu. Bukankah kita sadar kita ini bukan ahlu ta'ah yang bisa sampai tahajudnya dari isya sampai subuh, sebagaimana para sahabat Nabi, sebagaimana para tabi'in. Kita menyadari betul tilawah kita masih berantakan. Satu hari belum tentu kita 10 juz, satu hari 1 juz saja belum tentu. Bukan satu hari, kadang-kadang 1 bulan pun belum tentu 1 juz kita baca. Kita juga nyadari sedekah kita masih terbatas banget. Anggaran kita sedekah jauh dibandingkan anggaran kita untuk belanja pada barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kita tahu seluruh keterbatasan kita, dosa-dosa kita, dan kemaksiatan kita yang begitu banyak, jangan pernah putus asa dari harapan kepada Allah. Jangan pernah lupa bahwasanya Allah makfirahnya itu besar. Kembalilah orang yang kembali. Sebelum kembalinya fisik ke alam kubur. Orang yang kembali hatinya menuju kepada Allah. Maka dia akan mendapati Allah memberikan sepenuh makfirah kepadanya. Ketika dia betul-betul menyesal. Allah tahu. Allah itu tahu kita ini memang pelaku dosa. Allah itu ngerti kita itu memang berbuat maksiat. Sudah datang ilmu, dikerjain yang salah. Sudah datang peringatan, masih aja ngerjakan yang maksiat. Allah tahu semuanya, Allah itu tahu. Allah itu ngerti yo. Tapi yang Allah minta dan Allah gariskan kepada kita. Allah tidak mencari kita. Yang lembaran-lembaran harinya itu bersih, putih. Tidak ada kesalahan sama sekali. Allah tidak nyari itu. Karena Allah tahu tidak mungkin itu terjadi. Tapi Allah mencari orang yang hitam lembarannya dengan dosa. Ketika dia menyadari dengan tobat, dia ingin memutihkan kembali lembaran itu ketika bertobat kepada Allah. Ya. Maka pantas kalau Imam Ibnu Qayyim berkata, setan itu memiliki anak panahnya banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim. Setan itu anak panahnya banyak, Pak. Anak panah yang diarahkan objeknya itu kepada manusia supaya manusia itu meninggalkan ketaatan. Ada anak panah zina, ada anak panah khamr, ada anak panah judi, ada panah-panah banyak. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, di antara anak-anak panah yang dimiliki oleh iblis, yang paling disenangi iblis itu anak panah yang bernama taswif. Apa itu anak panah yang bernama taswif? Anak panah taswif itu takjilut taubah. Memperlambat tobat. Dia nantikan, dia bilang nanti, dia bilang besok, dia bilang nanti kalau sudah nikah, dia bilang nanti kalau sudah punya anak, dia bilang nanti kalau sudah pensiun. Itu namanya taswif. Dan itulah yang paling digandrungi oleh iblis untuk dilancarkan dan ditancapkan kepada setiap manusia dalam perjalanan hidup mereka. Ketika manusia itu berbuat kemaksiatan dan dia tahu manusia yang berbuat kemaksiatan itu sebenarnya tahu ini saatnya saya harus kembali sama Allah. Lalu kemudian diarahkan panah itu, beracun itu, diarahkan objeknya kepada manusia yang menyesali banyaknya dosa. Saya banyak berbohong, saya banyak berdusta, saya banyak melakukan ini, banyak melakukan itu. Dan ketika dia ingin kembali kepada Allah, ditancap dengan taswif supaya kemudian dia lalu berkata, besok aja deh, jangan sekarang. Tidaklah taswif itu, kata Imam Ibnu Qayyim, terus dilemparkan kepada hati manusia. Supaya manusia akhirnya
ketika dia menunggu taubat. Ajalnya tidak menunggu komitmen itu. Hingga ajal itu memutuskan rencana dan angan-angan dia bertaubat. Dan akhirnya mempertemukan paksa dia ke alam kubur. Dan berapa banyak orang yang hari ini berada di area kuburan adalah orang yang pernah berkata, besok saya akan taubat. Tapi ketika tidur, esok hari tidak pernah datang menjumpai dia di dunia kecuali dia sudah berada di dalam alam barzah. Berapa banyak orang yang mereka kemudian berkata, insya Allah nanti kalau sudah nikah saya akan menutup aurat. Sebelum datangnya pernikahan, ternyata seseorang telah berada kaku di dalam kain kafan untuk dikafani. Dan itulah yang paling digandrungi oleh setan. Karena apa? Setan tahu. Kalau manusia sudah terpanah dengan tasfif, dia melambatkan taubat. Dia tidak pernah mendapatkan maghfirah Allah. Karena maghfirah itu hanya bisa dijemput dengan hati yang taubat kepada Allah dan menyesali dosa yang pernah dilakukan. Makanya Masya Allah, indah betul agama ini. Agama ini adalah agama yang tidak pernah memberatkan. Agama ini adalah agama yang paling paham terhadap kesalahan, terhadap manusia. Makanya Allah turunkan berbagai macam syariat. Salah satunya syariat taubat itu karena Allah tahu. Manusia itu memang tidak bisa kayak malaikat. Kadang kita bantah suami, kadang kita ingat kesalahan, kadang kita suka melalaikan kewajiban kita sama istri. Kadang ingat, memang begitulah manusia. Dan manusia yang paling beruntung adalah manusia yang kembali kepada Allah dalam kondisi dia diampuni oleh Allah. Ketika dia tidak pernah bosan untuk menjemput maghfirahnya Allah dengan dia bertobat atas apa yang telah dia lalui dalam kehidupan. Makanya Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk kemudian bergegas, kecuali bergegas menuju kepada ampunan Allah. Jadi Allah itu tidak pernah mengatakan bergegas kecuali ketika kita diperintahkan untuk menjemput ampunan Allah. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Makanya Allah itu tidak pernah mengatakan bergegas kecuali kita ini disuruh untuk bertaubat. Sabiqu, bergegaslah, berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Allah dan surga. Kenapa ada kata magfirah dan setelahnya itu kata jannah? Karena kita tidak akan mungkin mendapatkan jannah sampai kemudian kita menjemput maghfirahnya Allah. Dan maghfirah ini tidak akan dijemput kecuali kita ini memiliki rasa taubat yang besar kembali kepada Allah setelah menyadari kekurangan kita, kemaksiatan kita, dan dosanya kita. Makanya pada Ali Imran, surat Al-Hadid kemudian disebutkan kata maghfirah dan setelah kata maghfirah disebutkan kata setelahnya jannatun. Kenapa setelah maghfirah itu jannah? Karena susah, mustahil orang itu akan mendapatkan surga kalau kemudian dia tidak mendapatkan maghfirah dan ampunannya dari Allah. Dan Allah sampai mengatakan kepada kita, bergegaslah, berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Allah. Dan surga seluas langit dan bumi yang Allah ciptakan dan Allah persiapkan bagi orang yang beriman. Nah inilah yang menjadikan kita harus mahal. Banyak orang yang berdosa hari ini, ternyata besok dia akan bertobat dan bisa jadi di ujung taubatnya dia akan diterima oleh Allah dan akhirnya memasuki surga. Bisa jadi ada orang yang beribadah tapi belum tentu istiqomah setiap waktunya. Merasa kurang dalam takaran iman itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Merasa berdosa itu jauh lebih baik daripada merasa kita itu tidak pernah berbuat dosa. Bukankah para nabi selalu merasa berdosa di hadapan Allah? Padahal mereka para nabi, mereka para rasul, tetapi mereka tidak pernah kehilangan sikap hati untuk terus merasa berdosa di hadapan Allah. Setingkat Nabi Adam, itu pun mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setingkat Nabi Yunus yang sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setingkat Rasulullah pun tidak pernah beliau melewati satu hari kecuali beristighfar itu 100 kali. Dalam setiap hari yang beliau lewati. Tidaklah para nabi yang sudah sempurna di dalam keimanan mereka, kecuali keimanan mereka itu berbanding lurus dengan rasa mereka ketika merasa berdosa.
Jadi merasa berdosa itu baik. Orang yang merasa bermaksiat itu baik, dia tidak akan sibuk dengan orang lain. Dia tidak akan sibuk untuk melihat dosanya orang lain karena dia sudah sibuk muhasabah untuk dirinya dan mengevaluasi dirinya. Dan itu kemudian menegaskan kepada kita besarnya arti taubat. Kita ini sudah melewati angka 40 rata-rata di sini, mungkin di atas 60% rata-rata sudah melewati 40. Apalagi yang kita lakukan kalau bukan banyak-banyak bertaubat? Bukankah kita diberikan contoh dari doanya Nabi Sulaiman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hajat kita ketika hidup kita ini perjalanan menuju kepada Allah itu tidak ada hajat yang paling besar yang kita butuhkan itu kecuali ampunan Allah. Bahkan kalau kita mati, apa sih yang dilakukan orang hidup kepada kita? Memintakan ampunan kepada Allah. Karena tidak ada sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh manusia. Kebutuhan primernya itu bagaimana dosanya itu terhapuskan. Makanya sampai kita meninggal dunia, orang-orang yang hidup itu ngapain? Memintakan ampunan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bahkan kemudian Rasulullah SAW ketika ada jenazah yang baru dikuburkan, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan kepada saudara kalian ini. Selalu tentang pengampunan. Kenapa selalu tentang pengampunan? Ketika orang itu sudah terbujur kaku, ketika masing-masing dari kita nanti akan meninggal dunia, itu tidak ada yang kita lakukan orang yang hidup kepada yang meninggal, kecuali memintakan ampunan untuk orang yang telah meninggal dunia. Saking berhajat besarnya manusia itu untuk diampuni. Kita hari ini, Bapak dan Ibu, masih berada pada waktu yang dimimpikan oleh orang-orang di dalam kuburnya. Supaya mereka itu mampu bangun sebentar dan berkata kepada Allah, ini tuh betul, saya ini tobat ya Allah. Tobat ya Allah. Dosa yang saya lakukan. Kita ini, Masya Allah ya, banyak di antara kita kadang-kadang jadi walinya Allah di tengah keramaian. Tapi menjadi walinya setan, kita di tengah kesepian, dosa yang kita tumpuk, dosa yang kita sembunyikan, terus kita lakukan. Tapi ketika kita menyadari itu, paham tentang realita bagaimana buruknya dan hitamnya kehidupan kita, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Bertobatlah. Karena Allah itu mencari siapa di antara kita yang bertobat. Cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk. Cintanya makhluk itu kalau ada di antara orang yang berpasangan, kok pasangannya melakukan kesalahan, sulit rasanya pasangannya itu akan memaafkan dengan gampang. Bahkan bisa jadi kalaupun memaafkan, dia tetap mengungkit-ungkit kesalahan itu. Itulah manusia. Karena mendapatkan cintanya manusia itu apa? Tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan yang terjadi. Baru kita mendapatkan cintanya makhluk. Beda dengan cintanya Khalik. Cintanya Khalik itu justru berbeda. Cintanya Khalik itu datang membersamai kepada mereka yang banyak melakukan dosa. Tapi mereka kembali sama Allah. Cintanya Allah kepada mereka yang bertobat. Sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 222 yang tadi kita baca. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat. Sebagaimana Allah itu mencintai orang yang mencucikan diri. Inilah yang kemudian menjadikan kita adalah muqaddimah. Karakteristik yang kedua. Yang menjadikan kita paham. Jangan diremehkan taubat. Jangan-jangan kita ini sering ngeremehin taubat karena kita kena penyakit taswif. Jangan meremehkan taubat. Jangan-jangan setan itu berhasil menjadikan kita merasa bahwasanya kita tidak banyak dosa. Makanya kita ngitungin orang aja. Nilai orang aja. Karena kita tidak pernah merasa diri kita ini banyak dosa dan banyak kemaksiatan. Merasa kurang dalam takaran iman. Yang menjadikan kita selalu semangat di dalam bertobat itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Tapi menjadikan kita akhirnya tidak seakan-akan membutuhkan taubat. Tidaklah para nabi, kecuali mereka merasa dosanya banyak di hadapan kaumnya. Nabi Musa, Nabi Isa,
Nabi Yunus, hatta Rasulullah sendiri pun selalu merasa mereka berdosa. Inilah perasaan paling mahal, Pak. Merasa berdosa. Yang belum tentu setiap orang memiliki perasaan itu. Karena bisa jadi setan itu membuat kita amnesia terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan seakan-akan dosa kita kecil gitu. Hanya karena kita tidak pernah membunuh. Hanya karena kita tidak pernah berjudi. Hanya karena kita mungkin tidak pernah minum alkohol. Lalu menjadikan dengan itu kita selamat dalam 3 ini seakan-akan kita sudah seakan-akan itu tidak melakukan dosa. Padahal dosa kita banyak dari mata, telinga, omongan kita. Bisa jadi omongan kita lebih besar daripada dosa 3 yang tadi kita sebutkan. Tanpa kita sadari. Ketika setan berhasil mengelabui kita dan menipu kita. Apa yang kemudian terjadi? Semoga Allah masih rahmat untuk kita. Banyak betul dosa kita, banyak yang kita lakukan. Dosa kita sama istri, dosa kita sama suami, dosa kita sama anak, dosa kita sama kakak kita. Kadang-kadang nggak kerasa, gitu numpuk-numpuk. Gitu. Walaupun sudah numpuk-numpuk itu ternyata kita masih merasa nggak banyak dosa kok saya ini. Orang yang memiliki perasaan berdosa jauh lebih baik daripada orang yang merasa suci di hadapan Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baru pembahasan muqaddimah. Karakteristik yang kedua. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas keutamaan tobat ini apa. Dan bagaimana cara kita bertobat. Supaya betul-betul kita layak. Kembali kepada Allah dengan ilmu. Karena kembali kepada Allah pun harus dengan ilmu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ummu Ilen sebagai pembawa acara. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas kajian sore ini. Kita akan melanjutkan Ustaz ya izin dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Jannah yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, ini saya bacakan yang berkaitan dengan materi Ustaz sore ini ya. Yang pertama dari Ibu Wara Hendarti. Ustadz, selama pandemi, baju, tas, sepatu jarang dipakai karena di rumah saja. Apakah itu termasuk menimbun barang yang harus dipertanggungjawabkan, Ustadz? Moga-moga tidak ya, Bu ya. Selama memang kita pakai pada fungsinya, tetapi memang karena kondisi dan keadaan yang tidak bisa menjadikan kita lazim menggunakan barang-barang itu. Saya sih berprasangka semoga itu tidak menjadi hilangnya keberkahan dalam barang dan karunia yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Ibu Amalia Ciandra. Ustadz, bagaimana baiknya kita memandang umur? Lebih baik khauf atau roja? Ini khauf dan roja, Ustaz. Ini tergantung kondisinya, Ibu. Kalau ibu sedang tergiur dan tergoda untuk melakukan kemaksiatan, maka harus menghadirkan rasa takut. Tetapi kalau dosa itu sudah dilakukan, maka janganlah kita memiliki sifat kecuali roja yang kita harapkan semoga Allah mengampuni kita. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, para ulama menyampaikan, kalau kita masih muda, punya banyak kesempatan, banyak uang, maka tanamkanlah rasa hati yang selalu takut sama Allah. Karena dengan takut itu bisa menjadi perisai dan tameng dari perbuatan dosa yang menggiurkan, yang ada di depan mata, dan kita punya kesempatan untuk mewujudkan dosa itu. Kalau kita masih muda, punya banyak kesempatan, uangnya banyak, profesinya lagi mentereng, gitu, tanamkanlah rasa takut. Tapi kalau kita sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai terbaring lemah, tanamkanlah rojak kepada Allah bahwasanya Allah merahmati kita dan Allah mengampuni kita. Penempatan rojak dan khauf sesuai dengan tingkat kondisi dan keadaan. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Ibu Irat. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apakah dosa seorang anak yang sudah meninggal
akan diampuni jika orang tuanya yang masih hidup memohon kepada Allah terus berdoa untuk mengampuni dosa-dosa anaknya. Dan sebaliknya, Ustadz. Insya Allah. Doa itu merupakan perkara besar di sisi Allah. Dan doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita meridhoi, memberikan keikhlasan atas kesalahan anak kita, kesalahan mungkin orang tua kita ridho. Lalu kita berperilaku dengan ketaatan, dengan kesolihan, dan kita terus tanpa bosan memintakan ampunan kepada orang yang kita cintai dari keluarga kita. Maka itu termasuk salah satu perkara yang bisa didapatkan dan diperoleh. Baik, sudah jelas Ibu Irat ya? Kemudian dari Ibu Wara Hendarti, tentang mandi junub. Kalau mandi junub, Ibu Wara bisa melihat tayangan NMI yang bulan lalu ya, bisa lihat di YouTube-nya. Ini sudah dibahas oleh Ustadz tentang cara mandi junub. Kemudian saya lanjut ke Ibu Winda. Izin bertanya Ustadz, seorang pendosa yang Allah tutup dosa-dosanya hingga tak seorang pun tahu, lalu dia berproses, bertobat dan berhijrah. Namun hidup yang dijalaninya seperti terasa mudah saja. Sebelum dia tobat, waktu dia maksiat pun dia mudah-mudah saja. Setelah tobat pun juga mudah-mudah saja. Apakah ini merupakan tanda bahwa Allah mengampuninya? Bagaimana Ustadz? Kalau yang bersangkutan betul-betul sudah bertobat, lalu ternyata dia mendapatkan kemudahan, mungkin Allah mengujinya dengan bentuk kesyukuran. Jadi jangan kita berprasangka, wah ini jangan-jangan tobat saya enggak diterima nih, ternyata hidup saya gampang kok, gitu. Jangan gitu. Berprasangkalah kita tobat kita diterima. Dan ketika kita diberikan kemudahan, berarti Allah uji kita dengan kelapangan. Supaya kita terlihat bagaimana rasa syukur yang ada pada kehidupan kita. Ingat loh, syukur itu terkadang jauh lebih besar dan lebih berat, jauh lebih berat daripada sabar. Makanya sampai kita menjumpai perkataan para salaf. Kami diuji dengan kesempitan, maka kami bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, maka banyak di antara kami yang tidak mampu melewati dengan kesyukuran. Syukur itu berat, Bu, sama dengan sabar. Setiap bertambah kemudahan, bertambah taatnya terus, ditambah lagi, dan itu lebih berat terkadang. Karena apa? Kelapangan itu cenderung membuat orang lupa. Kalau kita berada pada kamar yang dingin, maka kita kadang-kadang lupa bersyukur. Akhirnya kita scroll sana, scroll sini, akhirnya kemudian ngeliat ini. Coba kalau tiba-tiba kamar kita AC-nya mati, kita bingung gitu. Kita nanti akan berdoa, ya Allah, kenapa? Karena orang itu lebih mudah mendekat kepada Allah ketika diuji. Tapi kalau memang ternyata memang kita dimudahkan oleh Allah dan dilapangkan, jangan pernah minta diuji, ya Allah, ujilah saya, ya Allah, jangan. Tapi berikan betul komitmen kita di dalam bersyukur. Alam bisa. Baik, terima kasih Ustadz. Ini berkaitan dengan tadi Ustadz, nih, pertanyaan umum Fatur, apa tanda tobat itu diterima? Nah, tadi kan kita nyangkanya kalau baik-baik aja diterima gitu. Sambil bersiap-siap Ibu Yati Idrus menunjukkan menaikkan tangan, raise hand. Setelah ini saya akan buka mic Ibu ya Bu Yati sambil Ustadz menjawab yang pertanyaan umum Fatur. Apa tanda tobat itu diterima, Ustadz? Kenapa Ibu? Tanda tobat itu diterima. Maka tanda tobat itu diterima dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda tobat kita diterima itu menimbulkan ketaatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ada orang berzina, dia tobat. Langsung berubah, dia menutup aurat, dia menjaga pergaulannya, tidak sebagaimana dulu ketika masih gampang bercampur aduk dengan laki-laki perempuan. Ada perubahan signifikan yang terjadi setelah dia bertobat. Itu berarti tobatnya diterima. Allah alam bisawab. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Bu Yeti Idrus, mic-nya sudah dibuka. Kami persilakan Ibu mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yang berkaitan dengan materi dengan singkat ya Ibu Yeti. Silakan ya. Ibu Yeti. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya Ustaz. Kalau kita bertaubat, itu kadang-kadang ya, ada orang yang rasanya enteng aja gitu. Saya ingin bagaimana bertaubat itu sehingga kita betul-betul
menyesali perbuatan itu, kemudian kita merasakan takut, merasakan raja dan khauf pada Allah itu. Bagaimana caranya, Ustaz? Terima kasih. Menumbuhkan rasa takut itu tidak bisa organik, Ibu. Menumbuhkan rasa takut itu harus dengan ilmu dan referensi. Makanya itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita kemarin pada Samila Series membahas tentang neraka. Perjalanan orang-orang durhaka. Ya, ketika mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. The day after you die. Menumbuhkan, iya, the day after you die. Karena untuk menumbuhkan rasa takut, Bu. Kalau kita masih merasa belum tumbuh rasa takutnya, rasa takut itu hasil, bukan proses. Ya terus kita lakukan. Kita terus berusaha minta takut sama Allah. Kita minta terus diberikan hati yang mudah meneteskan air mata. Minta terus sama Allah, Bu. Kalau belum, jangan pernah putus asa. Allah yang menggenggam hati, tetapi Allah mendengar setiap rintihan doa dari setiap hamba-Nya. Bisa dipahami, Bu? Ya, Ustaz. Saya coba. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Yeti atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi Ustadz ya, rasa Ustadz kok menghilang? Oh, ada. Rasa takut itu lebih baik digunakan secara berjamaah Ustadz ya, karena susah hilangnya. Kalau sendirian takutnya gampang hilang Ustadz. Dari the day after you day itu kemarin saya bisa dengar. Baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mary. Ibu Mary Safarwati, Assalamualaikum Ustadz. Apakah doa, istighfar, dan sodakoh seorang anak bisa membantu memohonkan ampun bagi orang tua yang sudah meninggal? Kalau tadi doa, iya. Sekarang istighfar dan sodakoh. Doa, iya. Istighfar, iya. Sodakoh, iya. Itu akan terus memberikan keberkahan bagi orang tua kita dalam setiap kehidupan mereka di alam barzah. Kita niatkan gitu Ustadz ya. Kita niatkan sodakoh ini untuk orang tua kita gitu. Iya, tentunya memang itu harus ada niat, ya. Makanya dalam satu riwayat dari sahabat Sa'ad, beliau berkata, Inna ummi matat, fakana tuhib antunfik. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Dan beliau senang sekali bersedekah. Boleh nggak saya meneruskan kebiasaan sedekahnya? Kata Rasulullah, teruskan kebiasaannya. Apakah sampai ya Rasulullah? Sampai. Apa sedekah yang paling afdal? Alirkanlah air, kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Ubadah. Berarti dari dalil itu, sedekahnya anak kepada orang tua merupakan kado terindah. Nah, makanya sedekah kita atas nama orang tua kita nyampe. Kayak Masya Allah nih, sekaligus kalau misalkan di Samila lagi mengumpulkan wakaf untuk pembebasan lahan dan pembebasan kantor kami yang kedua. Ada yang wakaf, saya wakaf nih atas nama orang tua saya. Maka insya Allah nyampe. Setiap perputaran di kantor dakwah ketika memutarkan kajian-kajian yang dinikmati ratusan ribu orang, maka itu akan terus mengalirkan manfaat kepada orang tua kita di alam barzah. Nah itu contohnya kayak gitu. Barakallahu fiik Khairi. Sebenarnya bentuk istighfar itu apapun istighfar yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi bisa kita amalkan. Contohnya kita boleh beristighfar untuk orang tua kita, mengambil doa pada sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh kita ucapkan. Memang doa itu memang doa sholat jenazah, tetapi bisa diucapkan kapan saja. Di waktu kita mengingat orang tua kita mengucapkan Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Saya terkadang mendoakan dengan doa-doa yang saya baca di sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasymathulahu wa silhu bil ma'i wasal jiwat berat wa naqi minal khataya kama yunaqasabul abyatu min ad-danas wa abdilhu daran khairu min darihi wa zawjan khairu min zawjihi wa ahlan khairu min ahlihi wa adkhilhu jannah wa aidhu min adabil qabr. Saya terkadang menggunakan doa-doa yang saya baca di sholat jenazah. Atau dengan doa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Ibrahim itu ya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doanya Nabi. Doa pada surat Ibrahim. Itu juga boleh kita ucapkan atau kita berdoa Rabbi firli warhamni
kama robbayani shaghira gitu. Itu juga boleh kita ucapkan. Banyak doa. Dan redaksi-redaksi itu kalau sifatnya memang memintakan ampunan, maka itu akan nyampe kepada orang tua kita. Tapi dengan satu syarat, Bapak, yang semoga Allah rahmati. Dengan satu syarat. Kita semakin solih dan semakin taat kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Karena, kenapa harus ditambahkan dengan kesolihan dan ketaatan? Karena apabila anak rajin mendoakan, tetapi tidak pernah berkomitmen meninggalkan dosa, maka doa-doa dia sulit nyampe kepada orang tua karena doa terhalangi maksiat sebagaimana mentari menghalangi, sebagaimana kabut menghalangi mentari. Makanya doanya anak itu ada sebuah syarat. Sudah pernah saya sampaikan atau belum ya? Di sebuah doa ada hadis Nabi yang sangat terkenal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalnya seluruhnya kecuali 3. Yang disebut saya tidak masak. Bisa ditutup mic-nya. Sampai mana tadi? Maka Rasulullah katanya adalah, sabdanya adalah, kalau anak Adam itu meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya waladun sholihun yata'ulahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tua. Di sini Nabi tidak menyebutkan kata anak, tapi Nabi menyebutnya lengkap paketnya, anak yang sholih. Kalau anak, misalkan anaknya mendoakan orang tua tapi dia zina, mungkin makan riba, mungkin dia melakukan dosa-dosa besar, maka sulit baginya mendoakan orang tuanya itu nyampe. Makanya Nabi memberikan kata sifat waladun sholihun, anak yang sholih, yang berusaha sholih, memperbaiki terus, maka doanya itulah yang melesat menuju kepada orang tuanya. Ya, Ustaz. Itu yang menjadi sulit itu Pak. Pernah apa ya? Saya itu kalau ditanya Ustadz, momen apa sih yang harusnya menjadikan kita itu harus hati-hati terhadap dosa? Saya itu mengingatkan diri saya dan menjawab beliau, ada 2 momen yang kita ini harus hati-hati terhadap dosa. 1, ketika kita sudah punya anak. Itu momen betul, itu rem kaki kita. Rem kaki kita yang pertama itu kalau sudah punya anak. Kenapa? Apapun dosa yang kita lakukan, maka bisa jadi akan terpantul melalui anak-anak kita hukumannya. Yang kedua, rem yang kedua, handbrake-nya itu apa? Kalau orang tua kita sudah meninggal itu sudahlah, tobat. Kalau orang tuamu sudah terbujur kaku, kalau kamu sudah memasukkan orang tua kita ke liang lahat, gitu, sudah. Mintalah sama Allah, gitu, supaya kemudian kita tidak lagi mudah melakukan dosa. Kenapa? Kalau orang tua kita sudah meninggal, dosa-dosa kita itu mempengaruhi doa-doa kita. Bisa jadi ada anak berdoa, Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Dia sayang betul sama bapaknya. Tapi ketika dia mengucapkan doa itu, naudzubillahi min dzalik, dia baru berzina dengan pacarnya di hari Valentine gitu. Lalu kemudian ketika beberapa hari setelah itu dia ingat bapaknya, dia berdoa, padahal dia belum menyesali perbuatan zinanya. Susah. Doa itu nyampe itu susah. Doa itu terhalang oleh dosa, sebagaimana kabut menghalangi mentari untuk mendarat ke permukaan bumi. Makanya kalau kayak kita gitu ya, yang sudah memasukkan orang tua kita ke liang kubur, ke liang lahat, itu sebelum kita berdosa itu mikir, ya Allah, kalau saya dosa ini, maka doa saya hari ini mungkin nggak nyampe ke orang tua saya. Nabi itu nyebutkannya waladun sholih. Nabi tidak nyebutkannya waladun, Nabi itu nyebutnya waladun sholih. Berarti kita ini kalau ditinggalkan orang tua, ya kado terindahnya kita itu ya jadi sholih lah kamu. Jadilah sholih saya ini. Karena itu berpengaruh terhadap doa-doa kita. Makanya kalau kita selaku orang tua, Pak, kok sampai kita tidak peduli anak kita sholih atau tidak sholih. Tidak ada yang rugi kok. Yang rugi cuma kita sendiri. Anak kita nanti mendoakan, ya Allah ampuni orang tuaku, tapi dia perlu melakukan kemaksiatan gitu. Nggak akan nyampe kepada kita. Dan itulah peringatan kita.
yang Allah sudah sampaikan di dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bisa dipahami Pak Heri? Dua-duanya boleh. Misalkan kalau saya gitu ya, kadang saya menyebutkan nama untuk Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma Abi Umar Faruk wa Ummi Khuntiarin gitu. Saya sebutkan namanya. Maka boleh menyebutkan. Kalaupun kita tidak menyebutkan namanya tetapi memang lafadznya ditujukan kepada orang tua, Allah tahu tentunya ini ditujukan kepada siapa ketika lafadznya sudah kepada orang tua. Dua-duanya boleh dilakukan. Tapi kalau boleh menambah keyakinan Ustaz saya sebutkan nama, tidak apa-apa. Itu pun diperbolehkan. Bukankah Nabi kalau memintakan ampunan, beliau juga menyebutkan nama sahabat yang beliau mintakan ampunan? Kan ada beberapa hadis Nabi menyebutkan, ya Allah ampunilah fulan, disebutkan nama fulan itu oleh Rasulullah SAW. Karena waktunya juga tinggal sedikit, jadi ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya sahabat Jannah yang lain. Silakan Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya tanya, kami itu punya niat untuk peninggalan rumah orang tua itu menjadi rumah Quran. Dan kami mungkin sekarang masih menabung, Ustaz. Setiap pagi sebelum subuh, kami infak ke masjid yang terdekat dengan meniatkan untuk orang tua, untuk kami, dan sebagainya. Kemudian karena masjid yang terdekat itu pembangunannya sudah selesai, sudah menjadi bagus, sudah menjadi mega. Kemudian infak yang kami berikan itu kami potong separuh, Ustaz. Separuhnya kami masukkan dengan niat infak kepada saya punya celengan gitu, Ustaz, untuk nanti rumah Quran itu. Apakah nilainya sama dengan infak yang kita berikan seperti kita setiap mau subuh gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insya Allah sama Ibu nilainya. Tidak ada yang berbeda insya Allah. Maka yang mempengaruhi adalah keikhlasan kita, ketulusan kita. Selama sama-sama ikhlas, ketulusannya, takarannya sama, insya Allah pahalanya pun sama. Jangan khawatir. Allah adalah maha alim terhadap setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap hamba dan makhluknya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat Jannah, waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Memang kita pertanyaan memang dicukupkan sampai 17.30. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab sebisa mungkin akan kami simpan kalau bulan depan dan itu masih relatif ya, masih berkolerasi dengan apa yang Ustadz sampaikan, kita akan bacakan ya Bapak Ibu ya. Baik Ustadz, jazakumullah Ustadz atas waktunya, atas materinya. Semoga Ustadz, Bibu, Ananda, dan tim Syamila selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Ini lagi musim sakit soalnya. Semoga sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ummah juga dan kepada keluarga dan kepada seluruh kakak-kakak kami yang solih dan solihah insya Allah. Semoga kita disehatkan oleh Allah, semoga kita diberikan afiat, semoga kita selalu diberikan hati yang saling bersaudara gitu. Dan semoga perjumpaan-perjumpaan sederhana semacam ini akan menjadi sebuah perjumpaan yang baik nanti di akhirat. Amin insya Allah. Allah mengijabah semua doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu, monggo Ustadz kalau misalnya Ustadz ada acara lain atau istirahat, boleh meninggalkan Zoom. Kita akan Saya pamit undur diri dulu untuk semuanya. Salah banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.